Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdi Gifari. Saya dari kelas 4C dengan NIM 23090028. Saya di sini ingin menjelaskan tentang associational mining berdasarkan dataset layanan bank. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu associational mining. Nah, associational mining atau ALM adalah teknik dalam data mining untuk menemukan hubungan tersembunyi antara item dalam kumpulan data. Dalam konteks dataset ini, ALM digunakan untuk mengetahui layanan-layanan bank apa saja yang cenderung digunakan secara bersamaan oleh pelanggan. Contoh aturannya, jika seorang nasabah menggunakan layanan checkbook, maka kemungkinan besar mereka juga akan menggunakan fixed deposit. Untuk mengukur kekuatan hubungan tersebut digunakan 3 metrik utama. Metrik support untuk seberapa sering kombinasi layanan tersebut muncul. Metrik confidence, probabilitas layanan B digunakan jika A digunakan. Leaf, kekuatan hubungan jika lebih dari 1 berarti hubungan tersebut lebih besar dari kebetulan. Oke, ingat 3 poin utama ini ya. Dan selanjutnya adalah cara kerja dua algoritma, teori a priori dan teori FP-GALT. Teori a priori mencari kombinasi item set yang sering muncul secara bertahap, menggunakan prinsip bahwa jika suatu kombinasi item jarang terjadi, maka kombinasi yang lebih besar darinya juga pasti jarang terjadi. Kurangnya efisiensi muncul saat data sangat besar karena perlu mengevaluasi banyak kandidat item set. Untuk FP-GALT, FP-GALT membangun sebuah struktur pohon FP3 dari data. Tidak perlu eksplorasi semua kombinasi kandidat seperti a priori, dan dia lebih cepat dan efisien untuk dataset besar karena meminimalkan pembacaan ulang data. Nah, untuk deskripsi datasetnya terdiri dari kolom customer ID seperti yang ini. Terdiri dari customer ID, service 1, service 2, service 3, dan service 4, dan service 5 yang berisi ID customer, service yang dia gunakan, pelayanan yang dia gunakan, saving akun kah, checkbook kah, peminjaman kah, atau kosong. Hanya 3, karena dia hanya 3, karena dia hanya menggunakan checkbook dan loan, service selanjutnya kosong. Kecuali dia menggunakan 5 layanan, akan ada sampai sini. Nah, jadi untuk proses data miningnya, di sini ada langkah-langkahnya dan penjelasannya sedikit. Dalam project ini kita akan melakukan mining aturan asosiasi atau associational mining menggunakan 2 algoritma, yaitu a priori dan FP-GALT, dan menggunakan dataset yang telah diberikan, yaitu dataset layanan perbankan. Untuk langkah pertama, kita akan menginstal library yang dibutuhkan, pip install ml extend, dan mengimport library-nya juga. Nah, kita mengimport library penting termasuk ml extend yang menyediakan algoritma a priori dan FP-GALT. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memount drive untuk akses dataset. Jadi kita menggunakan dataset yang ada di drive dan kita hubungkan ke sini sehingga kita bisa memanggilnya. Seperti di langkah keempat, untuk meload dataset yang ada di Google Drive kita. Untuk selanjutnya adalah menampilkan beberapa baris pertama dari dataset dengan menggunakan print dfhead. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pre-processing, ubah data menjadi transaksi per customer. Nah, jadi di sini itu kita hanya mengambil kolom layanan, lalu kita ubah menjadi list transaksi. Nilai kosongnya dihapus agar tidak mengganggu proses mining. Jadi yang terhitung adalah service layanannya saja. Nah, ini untuk mempersiapkan data ke bentuk binary agar bisa diproses oleh algoritma.
Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita menggunakan a priori algoritma seperti ini dan FPGOT algoritma, karena kita akan membandingkan kedua algoritma tersebut. Nah, jadi a priori dan FPGOT itu mencari item set yang sering muncul lalu menghasilkan aturan asosiasi. Nanti kita akan bandingkan kecepatan antar keduanya. Nah, ini tuh untuk menampilkan hasil aturan asosiasinya menggunakan perintah print. Maka didapatlah hasil seperti ini. Nah, untuk proses a prioritas sendiri memakan waktu 0,0086 detik. Nah, untuk proses FPGOT memakan waktu 0,1143 detik. Dengan hasil aturan asosiasi untuk yang a priori seperti ini dan FPGOT seperti ini. Nah, pada penerapan algoritmanya, a priori dijalankan dengan minimum support 10% dan aturan diambil dengan leaf kurang dari 1, dan FPGOT dijalankan dengan parameter yang sama. Nah, dalam kasus ini a priori lebih cepat karena dataset yang digunakan relatif kecil. Bila dataset yang digunakan besar, maka FPGOT lebih cepat dan efisien. Nah, didapatlah hasil yang seperti ini untuk a priori dan hasil yang seperti ini untuk FPGOT. Nah, kesimpulannya, dataset menunjukkan bahwa layanan seperti checkbook, fixed deposit, dan saving akun sering digunakan bersamaan. Kedua algoritma mampu menghasilkan aturan yang sama kuatnya. Untuk dataset kecil seperti ini, a priori lebih cepat, namun FPGOT lebih direkomendasikan untuk dataset yang besar karena lebih efisien dalam penggunaannya memori dan komputasi daripada a priori yang lebih lambat jika memproses dataset besar seperti itu. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.